Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Yusuf Pinata dari kelas D3 RPLA 4401 dengan NIM 67026611046. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada tugas topik 14. Jadi tugas itu adalah diambil dari slide kedua dari ini. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini, tapi saya sedikit melakukan modifikasi terhadap tampilannya agar menyesuaikan sih tampilannya. Nah, jadi kalau kita cermati, kita disuruh menambahkan fungsi pencarian pada aplikasi tersebut dikarenakan materi terkait base data dipastikan fungsi pencarian menggunakan query. Nah, oke, langsung saja kita ke codingannya. Nah, tampilannya akan seperti ini nantinya. Jadi ini tuh adalah formulir pencatatan daftar pelanggan yang mana di sini nanti adalah main kelasnya dan ini adalah kelas modelnya. Saya menyamakan seperti yang ada di dalam tabel saya supaya enak nginisialisasinya. Tabelnya itu ini. Sebentar. Nah, tabelnya itu ini kita ada ID member, nama, tahun dan kategori. Tapi di sini tahunnya khusus itu pakai integer. Oke, selanjutnya ini kelas modelnya dan constructor di dalam situ. Lalu ini adalah connectednya. Jadi saya melakukan open, lalu query dan juga get, lalu set ini sebenarnya nggak dipakai. Lalu ada close. Set ini lebih ke nantinya kalau seandainya ada perubahan di dalam data yang basically itu dia menggunakan execute update query. Nah, kalau ini kita hanya akan melakukan execute pada query-nya saja. Jadi pada kali ini kita tidak menggunakan set. Selanjutnya kita ke service. Nah, di sini itu adalah kayak semacam function class-nya. Jadi ini ada get data dan get data yang mana menggunakan metode overloading. Overloading atau overriding ya? Kalau nggak salah overloading, sorry. Jadi di dalamnya yang satu kita menggunakan parameter search, yang satu lagi nggak ada parameter sama sekali karena nanti kita akan langsung menampilkan datanya. Dan di sini ada insert dan juga ada delete. Nah, jadi di sini itu nanti akan melakukan logger jika terjadi kesalahan dalam SQL nanti dikeluarkan dengan metode dengan exception. Nah, begitu juga yang lainnya SQL exception logger di main class get name apa gitu severalnya. Nah, lalu di sini adalah checker, ada yang violet dan ada yang success. Kenapa dicek? Karena kalau nggak kita cek, kita bingung datanya masuk atau enggak. Nah, makanya kita perlu melakukan query check. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini kita ada untuk delete-nya. Kita untuk delete-nya nanti menggunakan ID. Nah, di sini saya ada function. Tapi sebelum ke function, di sini saya menambahkan set location relative to untuk jadi dia center dan juga set accessible-nya. Karena saya ingin mematikan tombol ini maximize dan minimize. Jadi kita nggak perlu lagi ngurusin ini loh tampilan yang bisa berubah-ubah gitu. Nah, jadi di sini pada yang pertama yakni table field, saya melakukan pemanggilan untuk memasukkan judulnya terlebih dahulu. Kita buat modelnya, baru kita masukkan default table model, dan juga di sini kita set modelnya di dalam tabelnya, yang mana tabelnya itu ini. Nah, selanjutnya kita ada service get data, yang mana service ini nanti akan mengambil data-data yang ada. Ini adalah service get data pertama yang mana nanti akan langsung mengeluarkan datanya tanpa melakukan search. Nah, untuk tambah di sini fungsinya adalah kita menggunakan parameter member yang mana member itu merupakan constructor di sini. Jadi kita nggak perlu buat dua kali
dan berkali-kali gitu, atau berkali-kali malah, seandainya kita ingin melakukan penambahan. Jadi kita hanya perlu mengambil dari konstruktor, kita get datanya dan juga selesai. Nah, gitu aja. Baru kita insert datanya, diambil dari sini. Sebentar. Nah, ini tambah new kategori. Nah, nanti kita langsung aja tuh kita panggil kelas modelnya. Jadi kita tinggal get aja datanya di dalam service begitu. Nah, selanjutnya kita reset supaya tampilannya bersih dan juga kita fix di table field. Nah, selanjutnya di sini ada hapus, yang mana kita service delete ID. Tapi di sini saya agak berbeda melakukannya dikarenakan nanti saya akan melakukan set text lalu kita get text. Jadi dua kali kerja sih sebenarnya. Mungkin itu. Selanjutnya ini ada cari, yang mana nanti kita akan melakukan set model terlebih dahulu dan juga kita get datanya dan juga kita set edit textnya setelah kita melakukan pencarian. Oke, ini untuk reset dan juga ini button-button yang digunakan. Di sini ada ketambahan satu sebentar, yakni adalah selected table row, yang mana di sini itu nanti akan melakukan select. Jadi ketika tabelnya diselect, dia akan masuk ke dalam table row. Nah, di situ sebenarnya nanti kita bisa melakukan perubahan apapun, tetapi di sini saya menggunakan select table row hanya untuk kita melakukan penghapusan nantinya. Oke. Kalau dijalankan, datanya akan seperti ini. Nah, akan keluar itu mem001 Melody Nur Ramdhani. Nah, akan langsung masuk di table row-nya. Tapi ini saya menjadi masalah, entah kenapa setiap kali saya mencari nilai untuk yang ketiga, karena kan ini dimulai dari indeks ke 0 kan. Nah, dimulai dari yang ketiga, entah kenapa tidak pernah keluar. Nah, tapi ya sudahlah, karena kita hanya menggunakan satu table field, nggak apa-apa. Selanjutnya ini dan ini. Nah, sebenarnya bisa saja untuk ID member ini kita melakukan pengurutan, karena saya salah di sini. Seharusnya yang di order by itu bukan nama tapi ID pelanggan. Nah, begitu juga dengan yang di search-nya dan juga di sininya. Jadi dia lebih rapih gitu. Ups, sebentar. Oke, maaf tadi ada kesalahan. Saya seharusnya menambahkannya itu pelanggan.id member, bukan pelanggan.id pelanggan. Dikarenakan table saya itu adalah ID member. Oke, selanjutnya kan jadinya lebih rapi gitu ya. Jadi kita bisa melihat urutan untuk 1, 2, 3. Jadi lebih enak gitu. Nah, kalau seandainya saya melakukan reset dan saya tambahkan member keempat, namanya contohnya saya tahun 2000 deh. Nah, lalu kita ambil platinum, simpan. Nah, dia akan nambah di sini. Nah, kalau dihapus, dia akan hilang. Kalau dicari, tentunya soalnya apakah akan dapat equals doang? Nggak dapat, dia harus semua. Nah, makanya kita perlu contohnya seperti ini. Nah, baru kita dapat datanya. Seperti itu untuk cara kerja dari aplikasi kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.